sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati. Amin. Bersama saya, Hari Sutanto di sini. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam satu topik yang sangat menarik. Dan kebetulan beliau ini, saya tahu persis juga, sudah membuktikan gitu ya. Jadi hasil yang topik ingin dibicarakan ini sudah dibuktikan dalam kehidupannya beliau. Oke, saya akan bacakan sedikit mengenai profilnya beliau. Beliau lahir di Jakarta dan selalu berprestasi nih ya di dalam sekolah. Nah, kenapa berprestasi? Mungkin ada kaitan dengan subconscious nanti alam bawah sadar yang mungkin beliau mau ceritakan gitu ya. Terus kemudian langsung dari Universitas Pertanian Bogor. Setelah berjuang ya di dalam sana, kemudian beliau memulai bisnis dengan membuka kursus Kumon, ya, yang saat itu sedang mulai populer dan ditekuni cukup lama ya, sudah 20 tahunan, dan menjadi salah satu pembimbing senior yang sangat disegani ya sampai saat ini. Dan kemudian juga beliau aktif di komunitas Kids Moms, komunitas bisnis internet juga. Ya, dan mengajar aktif juga. Beliau juga termasuk salah satu orang pengurus di lingkungan dan dari Santa Teresia, ya, kanak-kanak Yesus, juga aktif sebagai pengajar, katekis, dan fasilitator di gereja juga ya. Dan kesibukannya beliau juga ternyata dia menulis buku nih, kisah inspiratif biografi mengenai diri beliau dan juga menulis kata-kata motivasi, nice quote gitu ya. Buku anak-anak yang berjudul buku untuk anak-anak Indonesia dan buku My Magic Journal. Wah, luar biasa. Baik, saya panggilkan pembicara kita malam hari ini Ibu Betty Luciawati. Halo malam Ibu Betty. Malam Pak Hari. Oke, terima kasih ya Bu Betty sudah mau menyempatkan diri, mau berbagi sama kita semua di sini nih. Ya, kita dengar Pak Hari dan Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat hari ini yang menyempatkan diri untuk mendengarkan sharing dari saya. Suara ya, ya, Pak? Ya, jelas. Tapi tadi agak putus-putus saja. Oke. Nah, Ibu Betty, sebelum mungkin ini kan materi menarik ini ya, dan sebelum memulai, barangkali saya mau tanya gini, karena saya sudah dengar kisah gitu cerita alam bawah sadar, kekuatan alam bawah sadar gitu ya, pikiran bawah sadar. Nah, sebagian besar yang mengusik dalam diri saya adalah apakah banyak hal-hal yang terbukti di dalam kehidupan Ibu Betty dengan menggunakan pikiran bawah sadar itu. Gimana tuh, Bu Betty? Ya. Sebenarnya saya juga nggak berpikir ya kalau itu namanya berpikiran bawah sadar. Karena waktu saya masih kecil itu saya suka berdoa, Pak. Oke. Saya suka berdoa. Emang dari kecil saya udah mulai suka berdoa ya. Jadi saya suka menulis juga, suka menulis jurnal karena saya termasuk orang yang nggak punya teman. Jadi teman saya itu cuma musik sama jurnal. Oh, oke. Jadi saya suka menulis. Jadi nggak punya teman, jadi saya suka nulis. Saya suka menulis impian-impian saya. Dan saya juga tidak pernah kepikir kalau apa yang saya tulis itu banyak yang jadi kenyataan. Oke. Baik, kalau gitu kita penasaran banget ini ya, supaya kita ini dengarkan terus kemudian bisa berhasil gitu dalam hidup begitu kan. Bu Betty mau share ini materi atau? Oh ya, bentar ya. Oke, baik, silakan. Mungkin kira-kira gimana Bu? Bagaimana Ibu bisa menggunakan kan pikiran itu katanya ada pikiran sadar dan ada pikiran tidak sadar gitu kan, atau pikiran bawah sadar ya, ada dua hal gitu ya. Nah, Ibu bisa cerita dulu mengenai kekuatan yang Ibu gunakan pikiran bawah sadar ini gimana? Ya, kita pernah membayangkan ya Pak, pernah kita membayangkan sesuatu terus
impian apa yang kita bayangkan itu jadi kenyataan seperti itu. Mungkin banyak ya teman-teman yang membayangkan seperti itu, tahu pokoknya sesuatu itu jadi kenyataan. Jadi pikiran itu ada dua ya. Tadi seperti Pak Hari ungkapkan di depan bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sadar itu mengendalikan pola pikir kita, perilaku dan kebiasaan kita itu sebanyak 12%. Sedangkan sisanya 88% itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu mengendalikan perilaku kita, kebiasaan kita, pola pikir kita sebanyak 88%. Nah, kalau misalnya kita berpikir ya, pikiran sadar itu dia mengidentifikasi pikiran kita yang masuk ke dalam penglihatan, pendengaran, terus perasaan itu dipilih-pilih. Misalnya Bapak Ibu mendengarkan saya nih pada hari ini. Mungkin mendengarkan, tapi nanti setelah 3 jam itu bisa lupa. Ya, betul. Itu berarti dia itu melalui pengetahuan ya, pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan. Lalu dia daya relatifnya itu singkat, pendek. Jadi kayak teman-teman di sini mungkin Bapak Hari juga mendengarkan saya, itu cuma singkat, cuma sebentar doang. Tapi habis itu 3 jam, 4 jam terus lupa. Terus pikiran sadar itu dia butuh istirahat. Kalau kita tidur, dia istirahat. Kalau kita bangun, dia aktif lagi. Jadi pikiran sadar itu sulit untuk diwujudkan. Nah, kalau pikiran bawah sadar, itu adalah gudang penyimpanan dari kita masih kecil sampai kita sekarang. Jadi banyak ya input-input yang masuk. Jadi daya ingatnya itu juga sangat panjang. Dia tidak bisa istirahat, terus tempat kita motivasi diri ya, terus dan dia bisa menjadi kenyataan. Dan apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Jadi pikiran sadar itu seperti sekretaris, Pak. Jadi sekretaris itu kan mau ketemu bos ya. Nah, maksudnya kita mau ketemu bos berarti kan harus lewat sekretaris dulu ya. Ya. Nah, kalau kita mau lewat sekretaris itu berarti kan kayak pikiran sadar bahwa kita mau ketemu bos harus melewati sekretaris. Nah, untuk melewati sekretaris kita harus baik dulu kan dengan sekretaris itu. Kalau nggak kasih masuk. Kalau nggak bisa masuk sama bosnya. Nah, itu berarti supaya pikiran sadar itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kita harus baik-baikin dulu pikiran sadar. Nah, jadi kalau gitu kan pikiran sadar kan rata-rata kan orang semua menggunakan pikiran sadar ini gitu, dan itu cuma hanya 12% sebetulnya. Jadi sebetulnya kemampuan paling besar itu ada di pikiran bawah sadar ya. Ya, betul. Nah, kira-kira gimana cara bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar untuk menggunakan itu? Mungkin Bapak Ibu di sini pernah baca ya tentang buku The Secret ya. Ya. Hukum tarik menarik ya, hukum tarik menarik. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta itu kita yang menariknya. Jadi kita harus percaya juga bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau hukum tarik menarik, jadi dengan hanya kita memikirkannya aja itu bisa jadi kenyataan. Jadi ada 2 syarat ya Pak ya. Kalau kita bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Itu yang pertama itu segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita itu emang benar-benar berarti buat kita. Jadi misalnya kita suka berdoa ya, udah berdoa tapi nggak dikabulkan sama Tuhan. Terus gimana? Iya. Marah-marahin Tuhan lagi. Marah-marahin Tuhan. Bohong gitu. Atau mungkin ada tadi pagi gitu ya, ada anak datang ke kelas gitu. Karena saya seorang guru, ada anak datang ke kelas, terus anak ini baik gitu. Tapi pas saya ngobrol sama mamanya, anak ini anak baru ya, maksudnya siswa baru saya. Terus saya ngobrol sama mamanya, saya bilang anak ibu baik banget, pinter gitu. Lalu anaknya udah selesai nih belajar, udah selesai belajar duduk.
Nah, kakinya diangkat dong anaknya. Kayak gitu mamanya bilang, itu kaki jangan diangkat, duduknya benar. Terus dijewetkan anaknya. Seperti itu. Nah, misalnya mamanya seperti itu, anaknya jadi akan apa ya, berhubungan gitu. Mamanya galak ya nanti hubungannya mamanya anaknya jadi galak juga seperti itu kan. Balas dendam lah ya, lagi. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa ya doanya nggak dikabulkan gitu ya. Jadi mendingan sekarang ya angkat tangan, terus tepuk pipi ya, tepuk pipi. Bangun. Harus percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Terus misalnya alis saya dengan alis Pak Hari kan beda ya. Nggak mungkin kan alis kita ditukar ya Pak. Berarti kan nggak mungkin kan rezeki Pak Hari dengan rezeki saya ditukar, itu kan nggak bisa ya Pak. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi harus ada hukum tarik menarik. Terus yang kedua itu kita harus ikhlas. Jadi kalau saya pernah nggak ya, misalnya Pak Hari itu kehilangan satu benda barang gitu Pak? Wah, pernah. Ini kehilangan duit ditipu orang pun udah ini sering juga ini. Nah, saya itu pernah ya, maksudnya saya cari paspor saya. Udah gitu, saya tahu paspor saya itu ada di kotak ini, ada di laci ini. Tapi saya buka semuanya, itu nggak ada paspor saya. Gimana ya? Terus saya cari gitu ya, nggak ada. Terus saya, ya sudahlah, saya taruh lagi kan. Lalu saya ikhlas lah. Nanti ya udah saya bikin paspor lagi yang baru seperti itu. Oke. Akhirnya saya pasrah ya. Kalau ikhlas itu harus pasrah total gitu kan. Ya, oke. Besoknya saya buka laci itu lagi Pak. Paspor itu udah di atas. Lalu, kok bisa gitu? Jangan-jangan ada yang mindahin kali gitu? Karena itu kan saya kunci. Oh. Saya kan nggak mungkin kan, suami saya atau anak saya kan ngambil. Waktu pertama dibuka nggak ada. Jadi begitu sudah ikhlas, pasrah, besokannya dilihat lagi, tiba-tiba jadi ada gitu ya? Iya. Dan dia di atas lagi. Oh, begitu ya? Mungkin Bapak Ibu, teman-teman ya, yang nggak punya anak misalnya, susah punya anak. Waktu itu ada sih satu teman saya, udah 10 tahun gitu, nggak dikaruniai anak. Akhirnya saya suruh doa aja. Tapi dia bilang, ya sudahlah, nggak dikasih Tuhan, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya, sama suaminya saja. Akhirnya nggak lama dia hamil. Oh. Wah, luar biasa ini ya. Kalau kita percaya hukum tarik-menarik itu ya, dengan kita ikhlas, pasrah total itu, akhirnya itu jadi kenyataan, Pak. Nah, mungkin ada poin satu yang saya mau tanya dulu nih ya, Bu Betty ya. Kadang-kadang Bu Betty banyak keajaiban dalam hidupnya kalau saya lihat. Kan tadi bilang bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Saya rasa semua orang, apalagi kita negara agamis gitu ya, percaya bahwa adanya Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, tapi kita nggak tahu kan kapan itu dia datang gitu. Nah, pasti datang atau enggak juga kita nggak tahu. Gimana itu? Iya. Iya, nggak tahu kan ya? Iya, nggak tahu kan? Nah, jadi kita tetap percaya aja gitu, bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik gitu. Iya. Nggak tahu ya Pak, mungkin setiap orang beda-beda ya Pak. Dari kecil itu saya itu udah selalu, nggak tahu kenapa saya selalu berpikirannya positif. Oke. Jadi jarang mengeluh. Terus suka menulis hal-hal yang saya ulang lagi. Ternyata saya pikir ya, ini saya nggak bisa share screen sih ya sayang. Jadi dulu itu saya suka satu orang artis gitu ya, penyanyi gitu kan. Iya. Tommy Page. Mungkin Hari kenal ya Pak, karena kita terkenal itu penyanyi, ya penyanyi. Saya favorit juga Tommy Page ya. Nah, saya baru menyadari sekarang kenapa akhirnya apa yang saya pikirkan itu jadi kenyataan. Karena saya menulis setiap tahun, saya ingin ketemu Tommy Page, saya ingin nonton konser Tommy Page.
Dan semua tembok-tembok saya, buku-buku saya itu semua tempel beliau ya. Foto-foto beliau, poster gede banget seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak pikir ya, ingin sesuatu, ditempel lah yang biasa yang gampang diingat, Pak. Apa aja gitu loh ya, di handphone, terus di buku seperti itu. Kalau saya itu kan setiap tahun, misalnya akhir tahun gitu ya Pak, 31 Desember, saya udah tulis tuh 2022 ini saya mau ketemu siapa, mau ngapain, mau apa. Tapi saya nggak tulis gini loh, nggak nulis pengen ke Bali, nggak tulis pengen ke Bali, enggak. Tapi saya tulis ke Bali, nonton konser si ini, Boyzone, nonton konser Westlife, ketemu Tommy Page, terus ke Jepang misalnya. Saya cuma tulis beli mobil lagi, beli rumah lagi, saya seperti itu. Terjadi semuanya. Ya, saya banyak ya tulis, tapi banyak yang saya centrang, tring gitu Pak. Dan itu berapa tahun Bu Betty menjaga? Misalkan udah setiap tahun tadi nulisin mau ketemu Tommy Page gitu kan, tahun-tahun begitu tahun depan kan mungkin nggak ketemu gitu kan, belum ketemu. Nah terus berapa tahun dijalanin sampai akhirnya terus jadi akhirnya ketemu ya sama Tommy Page gitu? Ya, akhirnya saya ketemu Tommy Page itu setelah 25 tahun. Aduh, 25 tahun. Dari tahun jangan disebutin tahunnya Pak. Jadi umurnya ya. Dari saya masih kecil sampai akhirnya saya tahun 2013 ketemu dia. Oh, di Amerika? Enggak, di Jakarta. Oh, pas waktu itu dia datang ya? Ya, jadi saya merasa dia datang ke Indonesia itu karena saya tulis setiap hari. Tapi saya doakan juga Pak, pengulangan ya, pengulangan kalimat afirmasi gitu. Saya mau ke Tommy Page, saya mau nonton konser Tommy Page. Terus saya dari SD, SMP kan di rumah papa saya tempel kan kamar saya tuh poster-posternya Tommy Page. Terus saya pindah, saya kuliah di Bogor. Saya bawa tuh posternya Pak, saya tempel lagi. Saya liatin terus. Gitu ya. Sampai nikah, punya anak, tetap aja tuh foto ada di buku saya. Nggak cemburu itu, yang diliatin foto Tommy Page sama daripada dia gitu kan? Tapi kan suami saya udah bilang, maksudnya Tommy Page dulu, dia penyemangat saya. Jadi kalau saya down, saya tinggal dengar lagunya dan nonton dan dengar lagunya, lihat fotonya, saya semangat gitu. Jadi suami saya sudah menyadari seperti itu, Pak. Oh, oke. Nah, akhirnya tahun 2013, Tommy-nya datang ke Indonesia dan konser. Oke. Terus memang Tuhan baik ya. Jadi dia tidak hanya mempertemukan, nggak hanya saya nonton konsernya Tommy, akhirnya saya nonton konser duduk sebelah yang istimewa. Jadi saya nonton konser, terus tukar tiket, ketemu seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah mamanya Citra Solastika yang waktu itu duet ya sama Tommy ya. Duet sama Tommy. Dan mamanya lihat saya heboh banget nonton konser. Terus dia bilang, kamu mau nggak ke belakang panggung? Gitu ya. Saya bilang, mau. Gitu kan, mau banget. Akhirnya saya ke belakang panggung. Gitu, ketemu Tommy langsung, foto bareng, seperti itu. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan saya nonton konser paling depan, tapi juga ketemu Tommy-nya. Lalu 2013. 2015, saya berkeyakinan gini, kemanapun Tommy pergi, konser saya akan nonton gitu. Sampai kadrungnya begitu ya. Akhirnya ke Singapura nonton, ketemu seseorang. Akhirnya terus tahun 2015 setelah dari Singapura, Tommy konser di Jakarta. Dan saya memberanikan diri datang ke salah satu stasiun untuk bantu-bantulah gitu ya, jadi angkat-angkat barangnya gitu, angkat barangnya Tommy gitu, oke lah gitu. Yang penting nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi akhirnya saya jadi promotor, katanya daripada kamu bantu-bantu angkat-angkat barang, mendingan kamu jadi promotor musik gitu.
Dan itu suatu hal yang nggak pernah dipikirkan oleh saya dalam waktu 2 tahun, saya bisa menjadi promotor musiknya konsernya Tommy. Wah, keren ya. Setelah Tommy datang tahun itu 2015 itu Tommy datang, terus selama 1 minggu itu saya nemenin dia ya dari pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam, dan akhirnya jadi teman dia, sahabat dia. Itu kalau Bapak Ibu berpikir bahwa pikiran bawah sadar itu benar-benar ya, benar-benar menjiwai kita, menjiwai bahwa semenjak itu ya Pak, saya jadi percaya bahwa semua impian itu bisa jadi kenyataan. Dan semenjak itu, dengan hanya saya berpikir saja, bisa langsung jadi kenyataan Pak. Waduh. Jadi gini, pernah. Air pump di rumah saya mati. Oke. Saya baru pikir nih, asik juga nih ya kalau di depan ada abang gerobak gitu. Maksudnya bukannya itu setelah 2 hari ya air pump itu mati. Ya 1 hari oke lah masih ada air. 2 hari masih ada air. Yang ketiga hari udah nggak ada air kan di rumah gitu, susah. Gitu. Akhirnya saya berpikir asik juga ya kalau di depan tuh ada tukang gerobak yang biasa gerobak gitu loh Pak, air ya. Ya. Terus saya keluar nih, lihat langit. Saya kan suka lihat langit ya. Pas saya keluar, itu abang gerobak di depan rumah saya. Waduh, luar biasa ya. Saya lihat langit nih, kok Tuhan tuh mengabulkan doa saya ya. Kok tahu ya saya lagi susah gitu. Oh, oke. Nah, jadi kan tadi pertama kan orang percaya. Kalau lihat dengar ceritanya Ibu Betty ini tiap tahun, tiap hari juga ditulisin mau ketemu Tommy Page-nya itu tiap hari dilakukan atau setahun sekali? Itu setahun sekali saya tulis dreamnya ya. Tapi saya suka lihat lagi gitu Pak. Lihat lagi, baca gitu kan. Karena itu di buku saya selalu saya bawa-bawa. Gitu. Jadi saya lihat lagi. Maksudnya saya lihat setiap bulan ya. Kira-kira yang udah tercapai bulan ini yang mana ya? Gitu. Jadi saya lihat lagi. Baik. Kira-kira ada apa lagi ya yang mau saya impikan, saya tulis lagi. Nah, baik Bu Betty. Jadi itu satu. Nah, kedua yang tadi Bu Betty bilang kan kita harus ikhlas nih ya. Nah, ini belum tentu semua orang bisa menerima gitu ya. Bisa contoh ya, ada orang yang begitu sangat kehilangan gitu ya. Sangat kehilangan, mungkin katakanlah dia ditipu habis-habisan gitu sama orang. Nah, dia merasa jadi kayaknya benci, dendam begitu. Gimana cara ini bisa menjadi ikhlas gitu? Kalau dibilang ikhlas, hidup saya juga setelah 2017 itu kan Tommy meninggal ya Pak. Oh iya betul. Tommy itu meninggal. Nggak tahu kenapa setelah itu hidup saya turun Pak. Oh iya. Saya kayaknya kan saya kehilangan jimat saya gitu. Kayak hilang penyemangat saya gitu kan. Langsung 17 itu saya turun dari atas sampai ke bawah. Bapak bilang hilang semuanya, saya hilang semuanya. Oke. Karena akibat kematiannya dia, jadi juga kehidupan Bu Betty pengaruh begitu ya? Nggak tahu juga ya Pak. Jadi saya berpikir waktu itu setelah Tommy meninggal, suami saya mengalami ditipu orang Pak. Terus akhirnya dia kehilangan banyak uang. Terus kita harus menjual banyak aset-aset kita kan. Terus akhirnya papa saya sakit. Saya harus operasi, saya harus keluarin banyak duit gitu kan. Akhirnya waktu itu saya benar-benar nggak punya uang. Terus sampai saya bilang nih sama Tuhan nih, pernah nih Pak, saya bilang, udah ya Tuhan, kalau besok Tuhan nggak kasih ke saya duit, saya nggak ada makan nih. Karena duit saya habis, nggak ada duit, nggak bisa gajiin staff saya nggak bisa sekolahin anak saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Terus tau nggak Pak besoknya? Ya. Ada orang yang transfer uang buat saya gitu loh.
Sampai Nah, saya kaget gitu. jadi dia transfer itu karena apa? Ya, untuk bayar sesuatu lah gitu. Oh, memang dia ada hutang atau apa? Atau memang dia ada belanja barang? Enggak sih, maksudnya dia murid saya gitu kan. Dia saya bayar sebulan. Waktu dia bayar setahun, Pak. Oh, begitu. Terus saya akhirnya menjual rumah saya kan. Oh, Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya tuh rumah nggak kejual, saya benar-benar nggak bisa bayar nih. Kayak THR, waktu itu saya ingat banget THR, gaji itu nggak bisa bayar. Terus oh, akhirnya tuh nggak Pak Hari ya. ya. Minggu kemudian, besoknya 3 hari kemudian gitu, ada orang mau beli rumah saya cash. Hmm. Oh, Padahal udah beberapa orang lihat rumah saya nggak jadi, lihat rumah saya nggak jadi. oke. Tapi 3 hari kemudian itu rumah langsung kebaik, soalnya mau beli cash. Saya sampai Oh, kaget beneran. sih. Ya saya Nah, harus jadi, kehilangan aset sih ya. Cuma ya. saya aman gitu loh, safety. Saya yang tadinya down banget gitu, udah papi saya akhirnya meninggal, sakit meninggal, terus suami saya ditipu orang, terus saya harus membayar utang-utang kan, karena ditipu orang kita harus bayar utang-utangnya yang kliennya kan, kita Hmm. harus jual aset. Hmm. Bagi saya itu ya suatu hal yang mustahil dah buat saya. Yang mungkin ketemu Tommy itu itu memang suatu luar biasa juga. Tapi saya bisa bangkit dari saya nggak punya apa-apa, itu bagi saya luar biasa. Gitu. Dan tahun itu juga, 6 bulan itu juga suami saya dapat kerja luar biasa sampai sekarang, bosnya baik banget gitu ya. Terus dia ikut lomba, dia kan kerja di forex ya Pak. Kita emang nggak punya duit ya waktu itu ya. Dia kerja forex, dia menang dapat mobil. Oh, Hari itu juga sampai saya gini nih, kok Tuhan tahu ya mobil kita udah rusak gitu. Udah rusak gitu. Udah rusak mobil kita ya. Tapi Tuhan kasih mobil yang baru. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Begitu hmm. luar biasa sih ya Pak. Dia dapat. Terus kata suami saya gini, ini kayaknya nggak menang nih dapat mobil kata dia. Ya udahlah, saya bilang motor juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi yakinlah dapat mobil, dalam hati saya tuh yakinlah dapat mobil. Soalnya kan kita lagi susah. Oke. Akhirnya dia dapat mobil kita yang lama dijual. Ya lumayan lah dapat duit dikit ya Pak ya. Buat Oh, kita napas dikit gitu. oke. Oke. Nah, ini luar biasa gitu ya. Menurut saya kejadian-kejadian dalam hidupnya. Nah, waktu Bu Betty tadi lagi terpuruk kan, apa nggak berdoa gitu? Berdoa nggak bahwa minta dapat hasil gitu Itu loh? salah satu hal utama yang saya lakukan. Tapi Ya. Bapak, saya berdoa ya, berdoa biar papa saya sembuh, berdoa biar papa saya sembuh. Akhirnya papa saya meninggal, gitu kan. Terus saya gini, Oke. saya harus gimana? Tapi saya yakin lah, saya dia percaya bahwa saya tiap hari berdoa, tapi saya yakin kalau papa saya hidup sampai sekarang, terus COVID, papa saya kan 2018 meninggal, terus 2020 COVID kan. Uh, Kalau papa, saya pikir 2020 itu kalau papa saya masih hidup, ajak dia ke dokter gitu. Susah, ajak dia ke dokter susah, dia akan menderita di rumah gitu dengan sakitnya dia sakit kanker. ya. Dan Nah, jadi dia akan susah ke rumah sakit. Jadi saya merasa Tuhan itu sudah membuat hal seperti itu ya untuk kebaikan kita gitu, untuk kebaikan saya. Jadi saya udah yang pasrah. Waktu papa saya meninggal, saya percaya nggak, saya itu kan dekat sekali ya sama papa saya ya. Saya itu selama 40 hari nggak mau keluar rumah, pakai baju hitam terus, dan saya merasa udahlah, saya nggak mau ngapain gitu. nah, kembali ke dalam tadi gitu ya, supaya bisa terrealisasi. Nah, apakah selama ini Bu Betty masih jalankan dan ada pencapaian-pencapaian berikut gitu loh. Jadi setelah tadi udah banyak cerita kejadian ya, dan tadi kan udah juga ngomong ya bahwa
kalau kita mau melepas, ya sudah lepaskan dengan pasrah gitu ya. Nah, cuma tadi kan saya tanyakan dong, gimana bisa untuk bisa pasrah gitu, nggak semua orang bisa terima kan kadang-kadang kenyataan gitu kan. Nggak bisa terima kenyataan, apakah kok Saya kenapa, bahkan ada orang-orang sebagian mengatakan, kok saya hidupnya ditimpa kemalangan terus gitu kan. Ini ada lagi cobaan, ada lagi cobaan. Nah, orang mengatakan seperti Tuhan nggak adil gitu kan. Gitu loh. Nah, tetapi bagaimana Bu Betty bisa jalanin terus kemudian akhirnya bisa terjadi? Apa yang dilakukan setelah itu? karena saya berpikir kalau doa saya dikabulkan, doa kita dikabulkan, itu artinya doa kita itu sangat baik. Tapi kalau doa kita itu nggak dikabulkan, berarti kita akan diberi yang lebih baik. Saya ini berpikir seperti itu. Kalau doa kita dikabulkan, Tuhan pasti sudah kasih kita yang baik, sangat baik. Oh ya, sangat baik, ini kamu sangat baik, menurut saya itu baik. Tapi kalau doa kita nggak dikabulkan, ya mungkin doa kita akan dikasih yang lebih baik seperti itu. Oh, jadi selalu berpikir dengan cara yang positif gitu ya? Ya, saya selalu berpikir masih pasti ada itu yang lebih baik lagi gitu kemungkinannya. Tapi nggak semua orang seperti itu, Pak. Saya bingung. Nggak semua seperti saya. Ya, memang ini Bu Betty unik sih gitu ya. Iya, saya tuh belajar sabar. Sebenarnya saya sabar, Pak. Misalnya ini sebagai leader ya, tim bos lah gitu ya. Tapi kadang saya suka diomelin gitu loh sama bawahan saya gitu. Akhirnya saya nggak mau marahin dia. Saya itu lebih senang, saya itu jarang marahin orang, Pak. Tapi saya marahin orang dengan menulis. Percaya nggak? Lalu ditulis suratnya kasih ke dia gitu? Iya. Kayak misalnya kan kesel sama suami, saya tulis aja. Dibaca. Gitu. Saya kesel gitu sama staff saya gitu kan, kerjanya nggak benar. Saya tulis gitu. Ini baca. Tapi kalau misalnya saya marah-marah, itu saya seneng gitu. Jadi saya pusing gitu. Jadi saya nggak, seharian saya itu jadi kayak nggak baik gitu. Tapi kalau saya tulis, terus saya kasih dia baca, terus ya udah. Terus saya juga punya satu buku, Pak. Buku namanya Jurnal Refleksi ya. Kalau saya kesel sama orang, saya akan tulis, Pak. Saya kesel banget sama orang, ini orang kok begini ya. Saya tulis, tapi saya nggak marah-marah mulut gitu loh. Enggak. Saya tulis. Bahkan untuk anak-anak saya juga begitu, Pak. Saya tulis gitu. Oh, oke. Jadi itu apa tujuannya, Bu Betty? Apakah memang untuk menuangkan gejolak marah yang masih tersimpan, atau memang pelampiasan, atau bagaimana maksudnya itu? Menurut saya itu kalau misalnya menulis itu ya udah menulis, jadi menuangkan perasaan saya, dituangin aja di situ. Habis itu ya udah lepas. Gitu. Oke, jadi nggak ada dendam begitu ya, nggak ada kebencian ya. Terus saya nggak pikir, terus saya kan kalau orang disimpan terus, dia akan ingat terus, jadi luka batin kan, Pak. Diingat yang lalu terus diomongin terus. Kalau saya orangnya nggak begitu, saya udah nulis kesel sama nih orang, terus saya tutup bukunya, saya simpan di laci, udah saya nggak mau buka lagi. Habis itu diingat lagi ya namanya kita manusia ya, pasti ingat lah ya. Misalnya Pak Hari bikin saya kesel gitu, kenapa sih telat gitu misalnya Pak Hari, ya udah saya tuanya Pak Hari telat ini, tapi habis itu ya udah lepas. Saya udah itu nggak pernah pikirin lagi, Pak. Ya pikirin pernah, cuma nggak pernah disimpan di dalam hati. Pikirinnya tuh yang asik-asik aja, yang seneng-seneng gitu. Pikiran yang buruk-buruk, hidup kita jadi buruk. Pikiran yang baik akan datang yang baik, Pak. Kita ngomong yang baik, akan datang yang baik. Seperti itu. Nah, itu tipsnya ya. Nah, sekarang mungkin mau tanya nih sama Bu Betty ini ya. Jadi sebetulnya apa ya menurut gambaran Bu Betty yang bisa membuat mimpi Bu Betty itu bisa jadi kenyataan itu, kira-kira tipsnya apa gitu? Tipsnya ya. Tipsnya itu satu, ada pengulangan, tadi saya bilang afirmasi terus, positif.
ngomong Oke. positif. Jadi setiap hari itu kapan diulangi terus gitu? Maksudnya pagi, siang, malam atau Misalnya kan saya lagi bisa? dandan gitu ya Pak, saya lagi Heeh. dandan, kan ada kaca kan, terus saya lagi down gitu, saya bilang, Betty semangat gitu, Betty kamu pasti bisa lancar hari ini, seperti itu. Terus Oh. terus saya hari ini misalnya, aduh lancar nggak ya nanti malam ya, saya doa dulu kemarin malam, semoga hari ini lancar, pagi doa lagi, terus ketemu kaca saya bilang hari ini pasti lancar. Semangat Betty gitu. Terus misalnya mau menonton konser misalnya Pak ya, kan selama 2 tahun nggak pernah nonton konser kan, saya suka nonton konser gitu. Tapi selama 2 tahun nggak pernah nonton konser, saya kesel. Tapi saya akhirnya afirmasi gitu, ulang lagi, pasti nanti bisa nonton konser, nanti pasti bisa nonton konser gitu. Yang saya pikir tuh gini, nonton konser si ini, si ini, si ini. Akhirnya nonton konser juga udah berapa kali nih setelah maksudnya masa pandemi. Oh, setelah yang Tommy Page meninggal, ada pandemi ini masih ada nonton konser yang lain ya? Iya, saya suka nonton konser. Banyak semua nonton konser saya udah pernah nonton Pak. Mau yang Mandarin, yang Indonesia, Barat, mau nonton. Jadi saya di Wah, ratu konser Pak. jadi ada penggemar ini selain Tommy Page-nya ada nggak selain Tommy Page sekarang penggemarnya? Oh, saya suka Obi Mesa. Saya Oh, suka, saya suka oh, ah, kemudian setelah menghilang, akhirnya saya suka Rich Sheeran, penyanyi dari Taiwan. oh, Terus oke. itu kan saya suka dia karena tidak banyak yang orang yang suka dia. Kenapa? Biar nggak banyak yang ngefans, gitu, dikit. Tapi akhirnya saya bisa ketemu dia ke berbagai negara. Kenapa? Karena saya tinggal di apartemen satu tower dengan ketua fans clubnya Rich Sheeran. Gitu, Pak. Maksudnya kapan kejadian itu? Hah? Kapan kejadiannya? Itu setelah anak saya masih kecil, masih umur 5 tahun. Enggak. Sebelum Ya, itu 5 tahun. Tapi waktu saya hamil, anak saya yang pertama, 9 bulan, saya pernah ketemu Rich Sheeran. Tapi ya ketemu gitu doang, nonton konser di Indonesia, Jakarta. Tapi nggak tahu konsernya dia di negara selanjutnya apa, saya nggak tahu. Tapi akhirnya pas setelah konser di Jakarta itu, saya belikan semua majalahnya. Toko buku itu, Pak, semua toko buku yang ada di apartemen saya, Pak, di bawah. Semua majalah Rich Sheeran saya mau beli, saya bilang. Terus Bapak itu bilang, engkau itu yang ya toko buku bilang, lah di sini juga ada yang suka Rich Sheeran tadi ya. Semua majalah semua dibeli itu dia. Akhirnya saya kenalan. Ternyata dia ketua fans clubnya Rich Sheeran di Indonesia. Akhirnya bisa satu tower apartemen dengan saya Pak, itu kan mujizat Tuhan lah ya buat saya ya. And then terus ya kita ketemu ngobrol dan dia kasih jadwal Pak, Rich Sheeran habis ini tahun ini konser di Malaysia, habis itu konser di Sydney, konser di Hong Kong. Wah saya ikutin tuh habis itu Pak. Jadi sebelum konser kita nonton, kita gathering dulu, tanda tangan sama Rich Sheeran, foto bareng. Terus liatin dia latihan, wah itu bagi saya itu mujizat banget deh. Itu kejadian kapan tuh Bu Betty? Itu 2000, pokoknya anak saya 2008 ya, anak saya baru umur 5 tahun. Oh oke, jadi sebelum itu ya. Itu juga mau Obi Mesak kan Pak? Ya. Obi Mesak saya ngefans juga tuh dari kecil. Satu hari ada konser dia di Hard Rock ya, Hard Rock Cafe. Tahu nggak Pak? Baju dia, baju saya sama. Dia pakai baju kotak-kotak hitam putih. Kotak-kotak hitam putih, saya juga pakai roknya itu. Terus saya duduk paling depan, saya nyanyi kan, dia nyanyi, saya nyanyi, semua lagu dia hafal. Terus dia bilang, kamu hafal ya lagu saya ya semua? Hafal, ayo naik panggung. Wah, gitu. Akhirnya saya berdua naik panggung Pak, nyanyi bareng sama dia. Semenjak itu jadi temenan. Luar biasa.
Oke, nah jadi tadi coba diulangi lagi. Pertama, jadi kita harus ada pengulangan ya. Ya, kita harus Terus, ada pengulangan. Terus ada oke. identifikasi kelompok. Identifikasi Maksudnya gimana itu? kita kalau bisa ya masuk kelompoknya komunitas yang positif gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke komunitas yang negatif, akhirnya kita jadi ikut-ikutan negatif. Kemudian kita yang jadi kenyataannya tuh jadi negatif. Misalnya kelompok komunitas kalau negatif tuh yang misalnya suka omongin orang gitu, kan nggak bagus ya. Jadi kita akhirnya omongin orang terus yang nggak bagus seperti itu. Tapi kalau masuk komunitas yang positif, mengerjakan seperti ini webinar dengan Pak Hari itu kan positif seperti itu. Nah itu kita akan jadi positif. Terus ada ketiga figur otoritas. Jadi kalau bisa kita punya sesuatu idola yang bisa kita panutin ya. Makanya saya sebelum punya idola itu saya cari-cari dulu nih orang kayak gimana nih, baik nggak, bisa nggak saya panutin gitu. Atau misalnya kita punya idolanya papa kita atau pastor, biku atau ustadz seperti itu juga bisa jadi figur idola ya. Terus emosi intens ya, emosinya jangan setiap hari baru bangun tidur udah marah-marahin anak aja, marah-marahin suami aja. Nah itu nggak bagus emosinya. Jadi bangun tidur tuh emosinya tuh harus yang positif, yang gembira, yang senyum, seperti itu. Maka seharian itu emosi kita akan jadi positif, akan senyum terus, ceria terus, seperti itu. Kalau baru bangun tidur udah marah-marahin anak, jadi nggak bagus gitu. Terus ada relaksasi, hipnosis ya. Maksudnya kita bisa juga melakukan hipnosis. Mungkin bagi orang-orang yang selalu berpikiran negatif seperti itu Pak, mungkin harus dihipnosis. Bukan hipnotis ya, relaksasi buat diri dia supaya hal-hal yang negatif itu bisa berubah jadi positif seperti itu. Oke, jadi selalu ini ya dengan membuat pikiran jadi positif gitu ya, jadi ketenangan gitu ya, itu mendorong gitu ya. Ya. Nah, jadi apakah itu dari mana sebelumnya Bu Betty bisa tahu, oh ini bisa yakin bahwa ini bisa terjadi gitu? Awalnya mungkin ada sesuatu nggak? Misalkan kok mimpi saya tadi kan udah dibilangin ditulisin gitu kan, setelah ditulisin nanti tahun depan dilihat yang mana nih yang tercapai gitu ya. Nah itu mulai meyakini ini bagaimana itu taunya? Apakah gara-gara lihat sudah yang ditulisin ini terus berhasil, jadi merasa setiap kita punya mimpi lalu diulangin, ditulisin lagi, nanti dilihat berhasil nggak gitu? Iya, ya kira-kira seperti itu Pak. Terus saya juga suka menulis jurnal bersyukur Pak tiap hari. Oke, gimana caranya ini contohnya? Slide-nya keluar ya, jadi nggak bisa lihat ya. Kenapa Pak? Ya slide-nya nggak bisa keluar, jadi nggak bisa lihat contohnya ya. Ya, jadi saya suka nulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Nah, ini saya diundang Pak Hari webinar gitu. Hari ini saya bertemu murid baru. Hari ini saya pergi hujan, tapi sampai rumah nggak hujan. Seperti itu. Itu ucapan saya bersyukur setiap hari. Jadi ya kalau misalnya teman-teman nggak bisa berpikir positif, ya syukurin aja bahwa, tapi ya bersyukurin bahwa kita hidup itu udah suatu hal yang anugerah yang bisa kita syukuri. Bangun tidur udah harus bersyukur gitu. Hal-hal kecil lah Pak. Oke. Nah jadi itu dilakukan jurnal itu pada saat apa? Mau tidur, jadi diingetin satu hari itu, atau pada bangun tidur udah dicatetin gitu, atau siang-siang gimana itu? Biasanya malam. Oke. Tapi saya punya tiap kali bawa kertas ya. Saya tiap kali tuh saya bawa kertas kecil gini nih Pak. Oke. Jadi saya suka, jadi kalau saya masak, saya bawa. Karena kalau gede-gede kan susah. Jadi ini bawa kertas juga gampang. Ini sebenarnya bekas-bekas kwitansi ya. Oh iya, oke. Daripada dibuang ya, saya tulis. Jadi saya masak nih misalnya. Terus kemarin saya masak, terus gasnya habis gitu. Saya nggak bisa pasang gas gitu.
Tapi akhirnya saya malamnya gasnya habis gitu kan. Ya paginya saya nggak masak dong. Ya, itu saya bersyukur. Saya tulis saya nggak masak, jadi saya harus beli. Ya, jadi saya bisa bangun siang seperti itu. Saya bisa tulis langsung di sini. Nanti malamnya saya tulis di sini di buku saya, My Magic Journal. Jadi di sini buku-buku saya ini saya udah tulis-tulisin Pak, gitu. Setiap hari. Jadi ketika saya baca lagi, saya jadi ada tiap tahun ada beda-beda ya buku-buku saya gitu. Saya baca lagi, oh waktu ini saya ketemu ini ya, oh waktu ini saya kesel ya. Tapi kesel saya ya nggak tiap hari ya hidup saya baik ya. Tapi pasti di satu hari itu nggak mungkin kita jelek terus nih Pak. Pasti ada sesuatu yang baik satu hari itu. Ya. Jadi mungkin. yang ditulis itu cuma hanya yang baik-baik aja gitu. Kalau terjadi sesuatu hari itu yang tidak baik, ditulis nggak? Ditulis. Oh, ditulis juga. Ya, jadi itu kalau belajar. Syukurnya apa? Dibalikan gitu. Oh, apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, untung gitu ya, udah tertabrak kakinya lecet. Untung belum patah gitu ya. Enggak sih, saya ada baca sini ya. Hari ini aku agak kesel. Lagi jalan kaki ada sepeda motor ngebut berisik mengganggu orang-orang sekitar. Ya kesel aja, saya tulis. Ya saya akhirnya saya suka doain nih orang, ya maksudnya ya jadi orang ya jangan begitu. Saya suka orang-orang seperti kayak gini Pak, suka saya doain. Oh, oke. Okay. Tapi kan tadi bilang katanya masukin sesuatu yang kita mesti syukurin gitu, yang setiap hari. Jadi nggak harus yang baik, tapi yang tidak baik juga ditulis gitu. Iya. Okay. Bahkan waktu papa saya sakit tiap hari itu jurnal saya tentang papa saya sakit terus. Sakit, mulai dari makan ini. Tapi setelah saya baca lagi sekarang, saya jadinya kuat gitu Pak. Oh saya dulu hebat banget ya. Maksudnya pergi pagi banget ke dokter sampai malam. Kok bisa ya? Jadi saya kuat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu mulai kapan ditulisin itu? Terjadinya mulai kapan ditulisin? Dari masa kapan itu? Dari tahun berapa mungkin masih ingat? Saya masih kecil, Pak. Waduh, dari masih kecil? Iya. Jadi kan itu bukunya banyak dong kalau udah tiap. Banyak banget. Jadi orang punya lemari buku-buku yang baca, saya lemarinya buku-buku yang saya tulis. Seperti itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya baru ketemu loh ada orang yang seperti itu ya. Kan saya punya cerita tentang anak saya gitu loh. Dari anak saya 0 bulan, dari saya kandungin dia sampai dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai sekarang 19 tahun. Wah. Sampai akhirnya itu buku di kardus Pak. Jadi satu kardus, maksudnya bukan satu kontainer itu punya anak saya yang pertama, satu kontainer buat anak saya yang kedua. Jadi udah ada tahun-tahunnya itu. Jadi kalau baca-baca lagi, saya lucu juga sih waktu lucu gini misalnya, umur 3 tahun makan di restoran ini, padahal simple doang gitu, sama si ini gitu. Sekolah udah bisa nulis angka 2, udah bisa sebut R gitu. Umur 3 tahun Dede udah bisa sebut R gitu. Cuma hal simple gitu. Tapi ketika anak saya nanti baca, ya entah kapan gitu dibaca-baca lagi, mereka akan punya suatu legacy ya, warisan dari saya seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang tadi Bu Betty sudah jalanin itu banyak ya. Kalau boleh tahu hal apa aja tuh? Tadi kan saya udah lihat banyak dengerin tuh ya. Jumpa fansnya sama Tommy Page yang paling menjadi penyemangat hidup begitu ya. Terus Richiren gitu ya, Obi Mesak. Ada hal-hal yang lain mungkin yang banyak kenyataan yang lain mungkin yang cukup besar-besar deh ya. Kalau yang kecil-kecil kan ini enggak ya. Tapi yang besar-besar karena kan Bu Betty selalu nyatetin gitu kan yang menjadi kenyataannya. Kalau yang besar-besar kayaknya kayak apa ya? Misalnya waktu kecil itu saya pernah tulis gini Pak. Saya mau nikah umur 27 tahun. Oke. Terus langsung punya anak sepasang. Maksudnya punya anak sepasang, nggak langsung ya, punya anak sepasang. Terus mau nikah di gereja katedral, romonya bule, pasturnya bule gitu.
Oke. Cuma gitu doang gitu. Saya pikir ya lucu juga ya nikah Romonya bule gitu. Saya senang, apa tuh ya, berkesan gitu. Oke. Ini benar-benar terjadi. Ya maksudnya umur 27 kita nikah sih bisa ya lah. Di ini pokoknya saya tinggal bilang sama suami kan. Saya mau nikah umur 27 gitu. Tapi kan nggak bisa juga. Saya pacaran sama suami kan 8 tahun. Wah, begitu kan. Apa jadi karena udah pacaran terus pada saat udah 27 jadi ini sudah mimpi saya 27. Benar. Hah? Iya. Jadi saya bilang sama dia, saya bilang saya harus mau nikahnya 27 tahun. Bisa nggak bisa pokoknya kita nikah. Seperti itu. Mau nikahnya nggak usah gede apa, pokoknya 27 tahun. Terus saya pikir saya mau nikah. Orang kan nggak suka ya warna ungu gitu kan. Saya tuh membalikan orang gitu. Saya suka warna ungu, katanya warna ungu itu janda, tapi saya suka gitu. Terus waktu saya nikah semua warna ungu, Pak. Semua warna ungu. Jadi membalikan kata gitu, bahwa ungu itu bukan hal yang sial loh. Ungu itu hal yang keberuntungan seperti itu. Terus orang nggak suka angka 13. Tapi saya nikah mau tanggal 13 gitu. Terus kata dokter saya nggak bisa punya anak. Waktu sebelum menikah kata dokter saya nggak bisa punya anak. Tapi saya nggak pernah mikir, nggak pernah bilang sama suami, nanti kita nikah nggak punya anak lu. Nggak pernah saya pikir itu, Pak. Saya pikir cuma, saya kan udah nulis mau punya anak cewek cowok. Habis nikah saya langsung. Seminggu kemudian habis nikah saya punya anak cewek gitu kan. Terus 2 tahun kemudian saya hamil lagi. Saya pikir cowok bagus juga ya gitu kan. Anak saya cowok. Waktu saya masih kecil dulu saya suka Voltus, Pak. Voltus. Tahu kan ya? Voltus yang apa sih robot-robot itu ya? Ya, robot. Saya waktu kecil nih, kalau saya punya anak saya mau namain ya Kenichi. Karena saya suka sama Kenichi yang baju merah itu Voltus. Ayo nama anak saya Kenichi. Begitu pas kebetulan pastor yang itu di gereja saya bule. Bisa pas banget ya. Terus nikahnya. Pokoknya itu suatu hal yang saya pikir nggak mungkin terjadi. Akhirnya terjadi sepasang anak saya, cewek cowok. Terus hal yang mustahil itu anak saya itu yang pertama itu gendut, Pak. Gemuk. Ya. Terus saya tulis di buku saya, Cesa kurus. Tahun 2000 kemarin 2021. Tapi saya bilang sama anak saya kan, kamu makan dikit Ci, nanti kamu gemuk, nggak ada yang lihatnya jelek, apalagi kamu udah umurnya 18 gitu kan. Anak saya bilang gini, kami urusan diri sendiri lah, nggak usah urusin saya. Marah dia. Marah. Akhirnya kan bulan Paskah ya, bulan Paskah itu kita puasa 40 hari. Dan dia nggak makan nasi 40 hari. Sejak itu kurus, Pak. Dia olahraga, nggak makan nasi, kurus. Sekarang kurus, turun 20 kilo. Terus saya bilang, kamu kurus itu doa mami. Nggak mungkin. Saya kasih lihat buku saya. Nih, Cesa kurus. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini memang saya baru jumpa ya, orang seperti Bu Betty gitu, yang begitu rajin, setiap hari nulisin jurnal ya, hal-hal yang baik dan tidak baik gitu kan, bahkan mimpi yang mau dicapai juga ditulisin gitu ya. Jadi kelihatannya bisa menjadi kenyataan gitu ya. Kalau lihat dari ini seperti di buku The Secret gitu ya, artinya ketika kita menginginkan sesuatu dan kita terus memvisualisasikan dan membayangkan dia, terus kemudian terus melihat gitu ya, seolah-olah itu menjadi nyata, akhirnya jadi kenyataan juga gitu ya Bu Betty ya. Iya, jadi kalau misalnya Pak Hari misalnya atau teman-teman pengen kurus gitu ya, jangan pikirannya saya nggak mau gemuk, jadi gemuk Pak. Ya. Tapi pikirnya saya akan kurus. Jadi jangan buang, jadi buang kata tidak bisa, gemuk, miskin, terus benci, itu harus dibuang. Dia harus diganti kata-katanya. Kata yang positif lah ya, gunakan ya. Saya mau kurus. Saya mau
jangan saya mau gemuk, nanti jadinya gemuk benerannya seperti itu. Oke, nah kira-kira kalau boleh tahu nih sekarang apa mimpinya lagi nih yang berikutnya dari Bu Betty nih? Mimpi saya apa ya? Boleh bocorin rahasia nggak? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih. Itu ya cita-cita, impian saya tuh kalau udah tua itu, udah tua ya berarti Pak, tetap nonton konser. Terus saya kerjaannya tuh cuma nonton Korea. Terus ada tanaman, bikin tanaman, urusin tanaman. Jadi saya pikirnya sekarang untuk masa depan saya kalau udah tua. Gitu. Kalau gitu kan nggak usah nunggu tua ya. Sekarang juga bisa gitu kan? Nah, tapi karena kan saya sibuk gitu, boro-boro nonton film Korea. Maksudnya kan kita lihat ya banyak orang tua yang merasa sendiri, nggak bisa apa-apa, ditinggal anak, atau saya nggak bisa apa ya, saya nggak bingung lah mau kerja apa seperti itu. Oh, oke. Terus saya pernah pikir ya Pak, saya pernah sibuk gitu ya. Terus saya pikir gitu, pengen deh ya 1 bulan itu saya cuma nonton Korea. Pernah pikir seperti itu Pak. Akhir bulan depan COVID. 1 bulan itu benar-benar saya nonton Korea. Apa saya bingung. Ini maksudnya apa ya? Saya pikir seperti itu, akhirnya kejadian seperti itu. Oke, nah jadi ini supaya orang tidak menilai, ini ada pertanyaan yang masuk sepertinya kesannya bawa ke ranah agama. Jadi mungkin Bu Betty jelaskan bahwa seperti tadi sebetulnya saling berkaitan kan. Artinya kita dengan menggunakan kekuatan bawah sadar itu ya doa adalah salah satunya gitu kan. Ya, kembali kepada siap percayanya apa kepercayaan kita ya, kepercayaan masing-masing. Jalankan gitu. Ya, maksudnya kepercayaan masing-masing, karena pikiran bawah sadar itu ya kita ya pikir ya apa yang kita, perilaku kita, kebiasaan kita itu, pendengaran kita, perasaan kita itu yang dihubungkan dengan pikiran-pikiran kita. Ya maksudnya bukannya saya pikir seperti itu. Apa yang kita pikir positif itu ya, maksudnya kita pikir ya luar biasa, itu pikiran bawah sadar. Yang penting itu kita ucapkan selalu kata-kata afirmasi positif. Selalu berpikir positif. Walaupun kita dalam keadaan suasananya mungkin nggak baik seperti itu. Boleh kita ya mengeluh sekali gitu ya. Tapi ya jangan kelamaan. Jadi visualisasikan atau bayangkan apa yang kita inginkan itu bisa benar-benar terwujud seperti itu. Nanti akan direkam ya di pikiran bawah sadar, lalu dipancarkan ke dalam semesta gitu. Kan kalau misalnya kita pikir kalau alam semesta nggak mengizinkan kan itu susah ya, seperti itu. Jadi dihubungkan dengan berpikir tapi juga dengan berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing seperti itu. Ya, jadi mungkin saya mungkin kasih jelaskan lagi ya, Bu Betty tidak berdasarkan, maksudnya kebetulan Bu Betty adalah agama tertentu, ya berdoa dengan cara agama tertentu. Kita juga boleh melakukan, tapi apa yang dilakukan oleh Bu Betty itu bukan soal bicara agama sebetulnya. Jadi adalah yang kita lakukan dan kita berdoa kepada yang Tuhan yang kita miliki gitu loh. Kan sama kalau misalnya Tuhannya, cuma hanya beda labelnya saja gitu kan, sebetulnya yang kita yakini ya kita jalankan gitu kan. Tetapi apa yang dijalankan oleh Bu Betty itulah yang dilakukan dengan memvisualisasikan, terus selalu bersyukur dan mencatat gitu hal-hal yang selalu positif gitu ya. Tadi seperti yang dan selalu diulang gitu kan. Itu hal-hal tips yang Bu Betty jalan betul ya, supaya jelas gitu ya, dan bukan kita bicarakan juga agama tertentu. Oke, kira-kira Bu Betty di penghujung ini ada yang mau ditambahkan lagi, kira-kira gimana supaya kesimpulan akhirnya gitu mengenai kekuatan pikiran bawah sadar ini gitu, Bu? Apa ya? Sama sih balik lagi apapun yang teman-teman pikirkan,
itu bisa diimani dan bisa jadi kenyataan. Jadi nggak usah pikir nggak mungkin, itu pasti mungkin gitu. Jadi kalau saya pikir dengan selalu berkata-kata baik, bicara baik, imajinasinya baik, maka semua itu akan jadi kenyataan. Nggak harus sekarang. Maksudnya doa terus harus dikabulkan sekarang. Itu nggak instan. Saya juga proses ya. Akhirnya saya 25 tahun. Akhirnya apa yang saya pikirkan itu kan jadi kenyataan. Dan saya sharing di sini ya, maksudnya dulu saya pikirkan maksudnya kamar saya itu penuh dengan posternya Tommy Page gitu. Terus saya selalu bawa poster itu kemana-mana. Terus foto dia ada di buku saya gitu. Jadi misalnya teman-teman mau beli rumah, ya tempelin aja rumahnya, gambar rumah di mana gitu, tempelin buku. Pengen jalan-jalan ke Bali, ya Pulau Bali itu ditulis seperti itu. Maka percaya deh, itu pasti akan jadi kenyataan, maupun nggak sekarang ya, pasti nanti. Dan kita pada saatnya nanti, kita akan benar-benar kaget gitu loh, dengan jawaban doa dari yang kita tulis, yang kita pikirkan seperti itu. Dan kita harus yakini gitu ya. Terus saya pikir itu doa saya sih Pak, makanya saya doa saya gitu. Ternyata bukan, itu pikiran bawah sadar saya, karena saya selalu pikir hal yang sama terus gitu. Berulang-ulang kali saya mikirnya hal yang sama terus gitu. Saya pikir saya mau beli mobil lagi, bisa dapat mobil seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Bu Betty ya, waktunya ini menarik sekali sampai nggak terasa sudah 1 jam ini kita berbicara ya. Oke, saya simpulkan sedikit ya apa yang tadi Bu Betty sudah jelaskan, supaya teman-teman kalau sudah bisa mendengarkan ini dan bisa mungkin mengikuti gitu ya, mudah-mudahan terjadi dalam kehidupan Anda gitu ya. Jadi gimana supaya kita bisa, mimpi kita bisa jadi kenyataan, tadi tipsnya Bu Betty sarankan adalah pengulangan ya, pengulangan selalu kalimat afirmasi. Saya mau, misalkan saya mau kurus misalnya, atau saya mau punya uang ya, harus spesifik ya saya rasa ya. Saya mau punya mobil gitu. Kalau bisa lebih jelas lagi mobilnya apa gitu ya. Nah, itu pertama. Terus kemudian identifikasi kelompok ya, masuk dalam kelompok yang hal-hal orang-orang yang positif, sehingga kita selalu berada dalam kondisi yang positif ya, bergaul sama orang-orang yang positif. Yang ketiga adalah figur otoritas ya, figur otoritas siapa yang kita kagumi atau yang kita rasa kita idolakan begitu ya, maksudnya ya. Ini tipsnya dari Bu Betty. Dan kemudian emosinya yang intens gitu ya, yang tentunya emosi yang bisa dijaga, tidak terlalu bisa berlebihan, yang membuat emosi yang tidak balance dan tidak baik gitu ya, yang merusak gitu ya. Dan kemudian relaksasi ya, mungkin atau meditasi itu juga bisa dipakai ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan bisa menjalankan. Tapi di samping itu tadi Bu Betty juga sudah kasih tips ya, dan beliau membuktikan sendiri. Beliau punya banyak buku, dari kecil menulis jurnal setiap hari hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan menurut saya nggak semua orang bisa sanggup bertahan seperti Ibu Betty. Jadi kalau andai kata Ibu Betty bisa jalankan dari masa kecil sampai sekarang, bukunya sampai begitu banyak gitu ya, artinya ya mungkin kalau terus kita jalankan, kemungkinan kita juga akan mampu bisa tercapai sasarannya. Ya, cuma karena kita tidak pernah menuliskan gitu ya, atau tidak membayangkan dia gitu ya, seperti kalau tadi Bu Betty membayangkan misalkan idolanya Tommy Page, dia suatu saat akan ketemu gitu, tiba-tiba bisa terjadi ya. Nah, kita hanya tidak continue aja, kita mungkin waktunya kapan kan memang kita tidak tahu, tergantung dari yang kuasa mau berikan kepada kita ya. Tetapi apa yang Bu Betty sudah jalankan, menurut saya ini satu bukti nyata untuk kita semua teman-teman. Kalau kita jalankan, kemungkinan ya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau yakini nggak bahwa itu akan terjadi. Saya rasa begitu ya Bu Betty ya, yang saya bisa simpulkan ya. Benar ya Bu? Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Betty. Mudah-mudahan Bu Betty menginspirasi kita supaya kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ketika kita bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang, tentunya kita hidup di dunia ini punya artinya gitu ya. Jadi
Artinya yang kuasa menurunkan kita di dunia itu nggak sia-sia gitu. Ada manfaatnya untuk orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih ya. Semoga jangan lupa selalu berbuat baik. Nah, itu hal yang penting. Jadi kebaikan itulah sebetulnya juga menolong kita, gitu ya. Kebaikan itulah sebetulnya yang menolong kita, karena ibaratnya kita menanam benih yang baik, maka hasilnya pun jadi baik. Tapi ketika kita menanam benih yang tidak baik, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti dari benih yang tidak baik itu ya keluarnya buah yang tidak baik, begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Betty. Wah, ini sangat menginspirasi sekali ini ya, malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, baik teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah. Dan untuk minggu depan ya, jika Anda bisa hadir, Anda yang tadi saya lihat ada yang mau butuh rekaman atau apa ya, nanti ini akan di-share di dalam YouTube. Jadi silakan Anda masuk ke dalam YouTube kita di Gema Kebijaksanaan, dan Anda bisa subscribe dan kemudian bunyikan lonceng, karena setiap itu ada notifikasi ketika ada video baru ya. Jadi Anda boleh di situ ya. Terus kemudian Anda juga bisa subscribe di channel Instagram dari Gema Kebijaksanaan, supaya Anda bisa tahu setiap minggu kegiatan kita apa, karena kita selain itu ada beberapa hal yang kita kerjakan. Dan yang berikutnya minggu depan ini seorang ini ya, apa namanya? Dia adalah konsultan HRD ya, dari beberapa perusahaan-perusahaan besar selama 20-an tahun, membantu banyak perusahaan-perusahaan besar. Jadi teman-teman kalau ada waktu belajar bagaimana beliau ini bisa membangun sebuah HRD di dalam praktek di dalam perusahaan-perusahaan yang ditangani, dan sekarang beliau menjadi satu konsultan yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi kita belajar bagaimana untuk membangun tim ya di dalam pekerjaan ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman bisa, silakan untuk hadir. Dan yang berikutnya teman-teman, kita juga rutin membuat untuk membagikan ya kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, lingkungan kita yang mungkin tidak mampu di dalam kehidupannya. Dan jika Anda ingin menyamakan energi itu dengan kami semua, silakan Anda, berapapun yang Anda bisa berikan, itu bisa membantu untuk kita salurkan bersama-sama. Ya, kegiatan ini juga kita lakukan rutin. Tentunya kita kumpulkan dulu ya, baru kita bagikan gitu ya. Dan nanti itu semua dipublish juga di dalam Instagram kita. Jadi makanya kalau Anda mau tahu ya silakan Anda bisa ikuti, klik di Instagram Gema Kebijaksanaan. Silakan kalau Anda juga ingin menyatukan energi bersama kita, Anda bisa ikut berpartisipasi, berdana, donasi berapapun nilainya. Ya, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah kita akan berjumpa lagi di dalam acara berikut Senin depan. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati. Dan tentunya hari ini adalah yang bagus untuk kita dapatkan manfaat dan kita praktekkan supaya kita bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty.